Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita merasa kesulitan untuk beraktivitas seperti biasanya yang dikarenakan oleh COVID-19, berita-berita kriminalitas di media sosial yang dapat membuat kita ketakutan untuk menjalani kehidupan ini, akan tetapi kita selalu mengingat bahwa dengan firman Tuhan mampu memberi kita penghiburan, kekuatan yang luar biasa, sehingga ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, dan sebagainya, semua itu dapat kita lewati dengan selalu berpegang dan percaya pada firman Tuhan, dan yakin bahwa hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita. Motivasi kita kali ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menjaga agar pakaian kita tetap putih? Satu-satunya cara adalah dengan selalu memberikan perhatian pada pakaian putih yang kita gunakan, yang berhubungan pada setiap aktivitas kita lakukan, tempat penyimpanan pakaian, dengan perhatian yang ekstra. Jika ada noda sekecil apapun, maka kita harus segera menghilangkan noda tersebut, karena pakaian putih membuat noda akan terlihat dengan jelas. Demikianlah firman Tuhan sering memakai istilah berpakaian putih dengan tujuan untuk menekankan arti dari kekudusan hidup. Di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, kekudusan hidup haruslah menjadi prioritas kita. Seperti Raja Daud yang meminta Tuhan untuk menyelidiki dan mengenal hatinya. Raja Daud memenuhi hari-harinya dengan keterbukaan hati untuk diselidiki oleh Tuhan. Kerinduannya adalah menjauhkan diri dari segala perkara yang mencemarkan hati dan pikirannya. Hal inilah yang membuat Raja Daud menjadi kekasih hati Tuhan. Bukan karena Raja Daud telah menjalani kehidupan tanpa noda, tanpa dosa, melainkan Raja Daud membuka diri sepenuhnya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Raja Daud memiliki keterbukaan hati untuk diarahkan oleh Tuhan dengan berkata, "Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Keterbukaan hati di hadapan Tuhan dan kerelaan hati untuk dipimpin oleh Tuhan adalah kunci utama di dalam menjaga kekudusan hidup. Dengan keterbukaan hati, kita membiarkan Tuhan menjelajahi kedalaman hati kita dan membiarkan Tuhan membasuh setiap noda-noda yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat memiliki keterbukaan hati di hadapan Tuhan? Dengan menyadari bahwa kita telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu noda pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu dan segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab, kita dapat melihat
yang mencoba menyembunyikan ketelanjangan dan tidak berbuka hati di hadapan Tuhan. Misalnya, Adam dan Hawa mencoba dan selalu berusaha untuk menyembunyikan ketelanjangan mereka di balik dedaunan. Ananias dan Safira mengelabui Roh Kudus dengan menyembunyikan hasil penjualan tanah mereka. Yudas menyembunyikan pengkhianatannya di balik ciuman untuk Yesus. Dengan demikian, kita juga dapat menyembunyikan noda dosa kita di hadapan Tuhan. Akan tetapi, Tuhan melihatnya, bahkan pikiran hati kita yang paling dalam, Tuhan tetap dapat melihatnya dengan jelas dari tempat kudusnya di sorga. Jika demikian, bagaimanakah kehidupan kita yang sesungguhnya supaya berkenan di hadapan Tuhan? Marilah kita hidup di hadapan Tuhan bagaikan seorang anak kecil yang selalu berkata polos, jujur tentang masalah, perkara di kehidupan mereka. Marilah kita ingat dan renungkan bagaimana Raja Daud menjadi kekasih hati Tuhan. Bukan karena ia telah menjalani kehidupan yang sempurna tanpa noda dosa di hadapan Tuhan. Akan tetapi, karena ketulusan hatinya dan kerinduannya untuk mengalami kuasa dan pembenahan Tuhan dalam kehidupannya setiap saat. Ketulusan hati merupakan salah satu cara untuk menjaga supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan, yang dapat ditemukan dalam diri kita sebagai anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga dengan renungan kita kali ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam. Amin.